Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayatul ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Istamiru dirasatana min kitabi fiqh sunnati lin nisa'i. Qala asy-syekh Abu Malik hafizallahu ta'ala, siyamut tatawwu, puasa yang nilainya sunnah. Raghaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi siyami hadhil ayyam al-atiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menganjurkan kaum muslimin untuk melakukan puasa pada hari-hari yang diterangkan berikut ini. Awalan, sittatu ayyamin min Syawal, berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Wa daliluhu an Abi Ayyub al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahari. Dalil yang mendasari hukum bahwa puasa di bulan Syawal 6 hari itu merupakan perkara yang disukai adalah hadis Abu Ayyub al-Ansari bahwa Rasulullah SAW berkata, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian ia mengikutinya 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahar, adalah orang tersebut puasanya seolah seperti puasa sepanjang tahun. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Qala Abu Malik fihi fawaid atau faedah. Ada tambahan faedah dalam pembahasan ini. Idza kana alaiki shaum min Ramadhana fahal tasumina sittah min Syawwalin qabla qada'ihi. Bila engkau wahai saudariku muslimah memiliki hutang puasa di bulan Ramadan, apakah engkau harus berpuasa 6 hari di bulan Syawal? Bolehkah sebelum engkau mengqadha puasa di bulan Ramadanmu? Al-zahir, yang nampak, kata beliau, minal hadisil mutaqaddam, dari hadis yang telah kita bacakan tadi, anna hauzu fadilati sawabi saumid dari masrutatun bisyami Ramadan, diperolehnya keutamaan pahala puasa sepanjang tahun karena berpuasa di 6 hari bulan Syawal itu bersyarat, yaitu telah berpuasa di bulan Ramadan. Summa idba'uhu bisittin min Syawal, setelah itu baru ia mengikuti 6 hari di bulan Syawal. Fala yuqaddamu siyamu sitta ala qada'i Ramadan, maka tidaklah didahulukan puasa 6 hari di bulan Syawal atas qada bulan Ramadan. Lakin, akan tetapi, qad yuqalu inna qawlahu summa atba'u sittan kharaja makhrajil ghalib fala mafhuma lahu. Lafaz kemudian ia mengikuti sebanyak 6 hari ini masuk kepada kalimat keumuman, bukan difahami mesti harus puasa Ramadan. Sehingga wa alayhi yajuzu siyamu sitti qabla qada'i Ramadan, boleh bagimu berpuasa 6 hari di bulan Syawal sekalipun engkau belum mengqadha bulan Ramadan. La siyama liman dhaqa 'alaiha Syawal idza qadat wallahu a'lam.
Terutama kalau seandainya ia mendahulukan qadha sementara waktunya sempit, tidak bisa lagi dia mengerjakan puasa di bulan Syawal. Wallahu a'lam. Inilah pendapat yang paling kuat. Tsani wa salis, 2 dan 3, Yaumu Arafah. Idza lam takuni hajjah wa yaumu Asyura wa yaumu qablah. Engkau berpuasa di hari Arafah itu bila engkau tidak dalam kondisi berhaji. Maka ini nanti yang berhaji, puasa Arafah tidak disukai baginya, bagi yang sedang wukuf di Arafah. Dan puasa Asyura tanggal berapa itu umat? 10 apa? Asyura itu 10 apa? Muharram. Wa yauma qablah ditambah 1 hari sebelumnya, berarti tanggal 9 dan 10. Wa daliluhu an Abi Qatadah qala, dalilnya dari Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Beliau pernah ditanya tentang berpuasa yang dilakukan pada hari Arafah. Tanggal berapa Ibu? Puasa Arafah itu tanggal berapa? 9 Dzulhijjah. Faqal, kata Nabi, yukaffiru sana al-madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Wa su'ila an shaumi yaum Asyura. Ketika beliau ditanya bagaimana dengan puasa di tanggal 10, faqal, ini 10 Dzulhijjah, yukaffiru sanatal madiyah, itu bisa menghapuskan dosa setahun yang lalu. Rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Wa siyamu yaumi Arafah khasun biman lam yakun hajjan. Puasa Arafah itu dikhususkan bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjati aftara yaum Arafah. Alasannya dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi ketika melaksanakan ibadah haji berada di Arafah, beliau tidak berpuasa. Dan Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir, bagi siapa yang berharap berjumpaan dengan Allah Ta'ala dan datangnya hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, lagi berzikir atau banyak berzikir mengingat Allah. An Ibnu Abbasin qala, kata sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hina shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Asyura, hari di mana ketika Nabi berpuasa Asyura, tanggal berapa tadi? 10 Muharram. Wa amara bisiyamihi, dan Nabi memerintahkan agar manusia juga puasa pada tanggal 10. Qala al-Imam an-Nawawi, kana shaumu yauma Asyura fardun 'alal mu'min summa rukhisa hatta mustahaban. Dulunya puasa Asyura itu diwajibkan, kemudian diringankan hukumnya menjadi apa? Mustahab atau sunnah. Qalu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para sahabat berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu yaumun tu'addimuhul yahudu wan nasara. Sesungguhnya tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah hari yang diagung-agungkan oleh orang Yahudi dan oleh orang Nasrani. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana al-amul muqbal insyaallah sunnal yaum tasi. Kalau begitu di tahun yang akan datang insyaallah. Ini ada faedah. Kalau kita mengatakan sesuatu yang belum terjadi, maka iringilah dengan kalimat apa? Insyaallah. Sumnal yaumatasi, kita akan berpuasa pada hari yang ke-9-nya juga. Jadi kata Nabi, kalau seandainya tahun depan kita bertemu lagi dengan tanggal
bertemu lagi dengan bulan Muharram ini, kita akan puasa di tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram. Falam ya'til amul muqbil, sebelum datang tahun yang berikutnya, hatta tufiya Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, berarti kan Nabi tidak sempat puasa. Kalau begitu sunnahnya tanggal 9, 10 atau 10 saja? 9, 10 atau 10 saja? 9 dan 10. Karena Nabi melafatkan dengan lisannya. Kalau kita berjumpa dengan tahun yang akan datang, insya Allah kita akan berpuasa di tanggal 9-nya juga. Sebagaimana keterangan Syekh Abu Malik, faedah yustahabbu siyam fi syahril Muharram umuman. Secara umum di bulan Muharram puasa kapan saja disukai. Liqauli sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila ayyusiyamu afdal ba'da Ramadan. Alasannya ketika Nabi ditanya, puasa apakah yang lebih utama setelah bulan Ramadan? Qala syahrullahil ladzi tad'unahul Muharram. Bulannya Allah yang kalian menyebutnya dengan bulan Muharram. Berarti walhasil sepanjang Muharram ibu disukai berpuasa di dalamnya. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 1 sampai tanggal 29 sampai akhir. Kalau ibu mau puasa sehari tidak. Pokoknya semua bulan, semua harinya itu baik. Ibu boleh sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari, kecuali pada tanggal 10 Dzulhijjah dan kecuali mengkhususkan hanya pada hari Jumat saja. Mengkhususkan pada hari Jumat saja ya nggak boleh. Tapi kalau ibu mau memperbanyak puasa di bulan Muharram boleh. Kalau tidak, setidak-tidaknya di tanggal berapa? 9 dan 10. Boleh nggak 10 dan 11? Boleh. Bagaimana 9, 10 dan 11? Tidak ada dalilnya. Tapi kalau seandainya dia karena ingin memperbanyak puasa, jumhur ulama berpendapat boleh. Sebaiknya diganti, yaitu tanggal berapa ibu? 13, 14 dan 15 Muharram. Fahimtunna? Rabi'ah, yang keempat, al-iksaru minasyami fi Sya'ban. Perbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulan berapa tuh Bu? Ramadan bulan berapa Ibu? Syawal bulan berapa Ibu? Dzulhijjah bulan berapa Ibu? Dzulhijjah masa 11 Ibu? Dzulhijjah bulan 12. 10 bulan apa? Syawal. Sya'ban bulan? Loh, Sya'ban masa bulan 8? Bulan berapa? 9. Karena habis Sya'ban apa Ibu? Ramadan. Habis Sya'ban apa? Ramadan. Habis Ramadan apa? Syawal. Habis Syawal apa? Nah, barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Setelah Muharram apa Ibu? Jangan sampai bulan Islam enggak hafal ya. Setelah Muharram apa Ibu? Safar atau Safar? Safar atau Safar? Safar. Habis Safar apa Ibu? Rabiul. Setelah Rabiul Awal? Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Kemudian setelah itu apa? Jumadil Ula. Setelah Jumadil Ula? Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir. Setelah itu apa? Rajab. Habis Rajab? Sya'ban. Habis Sya'ban? Ramadan. Taib, ahsan. Berarti hafal alhamdulillah. Sekarang tanggal berapa Ibu-ibu? Sekarang kita tanggal berapa? Bukan tanggal Dzulqa'dah. Saya nanya tanggalnya. Tanggal berapa? 9. Baru bulan apa Ibu? Dzulqa'dah. Ahsan. Dzulqa'dah. Nah, disukai puasa pada bulan Sya'ban. Diperbanyak. Alasannya Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qad illa syahrul Ramadan wa ma ra'aitu fi syahri aksarin minhu siyaman min Sya'ban."
aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan sebulan penuh dalam berpuasa kecuali bulan Ramadan. Dan tidak pernah aku melihat Nabi memperbanyak puasa sunnah selain Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Jadi yang dilihat oleh Aisyah, kalau puasa sunnah paling banyak di bulan Sya'ban, kalau sempurna satu bulan di bulan Ramadan. Tanbih, ada catatan penting. Takhsisu yaumin nisfi min Sya'banin bisyami bid'atun. Mengkhususkan puasa di pertengahan dari bulan Sya'ban dengan puasa tertentu itu hukumnya mengada-ngada atau bid'ah. Wadhalika liman lam yakun adatul iksaru min siyami Sya'ban. Tentu itu terjadi bagi seseorang yang tidak biasa memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tiba-tiba tengah Sya'ban dia puasa, itu namanya nisfu Sya'ban. Hukumnya apa? Siyamu salasatil bid, atau dia nggak biasa puasa di hari-hari yang bulan tampak putih 13, 14. Kalau tiba-tiba ibu puasa khusus 15 Sya'ban, hadza bid'ah. Hadhihi bid'ah. Idz la yasihu anin nabi. Alasannya karena memang Nabi tidak pernah melakukan hal itu sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis bidzalik. Satu hadis pun enggak ada yang menyebutkannya. Maka Nabi berkata, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan amal itu tidak ada contohnya dari kami, yaitu Nabi dan para sahabat, maka amal itu tertolak. Ya, ini tidak diterima oleh Allah. Yang kelima, al-khamis, puasa apa ibu? Al-isnani wal khamis. Puasa Senin dan Kamis. Boleh nggak Kamis dan Senin? Boleh nggak ibu? Ini kan di sini sebutkan Senin dan Kamis. Boleh nggak Kamis dan Senin? Atau Kamis saja? Senin saja? Boleh, nggak apa-apa. Usama bin Zaid berkata, artinya tidak harus dibarengkan. Kalau mau Senin Kamis berarti Senin dulu ngawalinya, itu nggak ada dalilnya. Mau diawali Kamis baru Senin boleh, atau Senin saja Kamisnya enggak, atau Kamisnya saja Seninnya tidak, la ba'sa bihi. Inna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu yaumal isnaini wal khamis. Kata Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya nabinya Allah dulu beliau berpuasa di hari Senin dan Kamis. Wasu'ila an dzalik, ketika beliau ditanya tentang puasanya itu, faqala sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, inna a'malal ibadi tu'radu yaumal isnaini wal khamis. Karena sesungguhnya amalan seorang hamba diangkat ke langit, itu menunjukkan Allah di mana? Allah di mana? Di atas langit, di arsy bersemayam. Maka mereka yang mengatakan Allah ada di mana-mana salah, karena amal itu diangkat. Arti diangkat berarti ke atas. Menuju kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sungguh amal hamba itu diangkat pada hari Senin dan hari Kamis. Dalam ayat yang lainnya, aku suka amalku diangkat dalam kondisi aku sedang berpuasa. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian yang keenam, sadisan. Apa ibu? Salah satu ayamin fi syahr, fi kulli syahr, yaitu 3 hari di tiap tengah bulan selain Ramadan. Abdullah ibnu Amr radhiyallahu ta'ala anhu berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sum min kulli syahrin salasat ayyam. Berpuasalah engkau di tiap bulan sebanyak 3 hari. Fa innal hasanata bi asri amsalha, karena kebaikannya itu dilipatkan menjadi 10 kalinya. Wadhalika mislu siyamidar, jadi kalau engkau puasa tiap bulan 3 hari setahun, maka sama engkau telah berpuasa sepanjang tahun. Kan benar ibu? Kalau ibu puasa tiap bulan 3 hari, maksud saya tiap bulan 3 hari berarti 11 bulan sudah berapa ibu? 30 ya, dikalikan 10.
330. Ibu tambahi puasa di bulan Ramadan 30 hari penuh, berarti ibu telah berpuasa 360 hari. Sama dengan apa? 1 tahun. Sama dengan 1 tahun. Alaysa kadzalik? Bukankah begitu ya Ibu? Tayyib, barakallahu fikum. Kemudian kata beliau selanjutnya, bahkan Abu Dar mengatakan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza sumta minasyari salasata ayyam, fasum salasa asrah wa arba asrah wa khamsa asrah." Bila seandainya engkau ingin puasa di tiap bulan itu 3 hari jumlahnya, puasalah di tanggal 13, 13, 14 dan 15. 13, 14, 15. Yang ketujuh, siyamu yaumin wa iftaru yaum. Engkau berpuasa sunnah sehari, lalu hari berikutnya berbuka. Puasa apa namanya nih Bu? Dawud. Abdullah ibnu Amr berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Ahabbus siyami ilallah siyamu Dawud. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman." Puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Beliau puasa sehari, berbuka sehari berikutnya. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wabil jumlah, bila kita simpulkan, yustahabu alla tukhaliya syahran min saumin. Disukai agar kiranya dalam 1 bulan jangan sampai kosong dari puasa. Jadi tiap-tiap bulan setidaknya 1 hari lah. Dari tiap bulan itu ada puasa yang kita lakukan Ibu. Jadi bukan hanya Ramadan, di Syawal kita ada. Nanti kemudian di bulan apa? Dzulqa'dah juga ada. 13, 14, 15. Dzulhijjah ada juga. Tanggal berapa Ibu? 9. Atau tanggal 1 sampai tanggal 9. Enggak apa-apa, boleh. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Walaupun ini khilaf para ulama tentang masalahnya, tapi jumhur berpendapat boleh tanggal 1 sampai dengan tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian nanti di bulan Muharram ada juga 9 dan 10 Muharram. Kemudian di bulan Safar, tanggal berapa Ibu? 13, 14, 15 dan seterusnya. Aisyah mengatakan, "Wallahi in shama ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran ma'luman siwa Ramadan hatta madali wajhihi wala aftar hatta yusiba minhu." Terjemahkan Ibu, silakan ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Tafadhali. Silakan Bu. Demi Allah, tidaklah beliau Rasulullah SAW diketahui melakukan puasa 1 bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan hingga beliau wafat. Dan tidaklah beliau berbuka pada 1 bulan penuh, melainkan pastilah beliau melakukan puasa pada bulan tersebut. Iya. Nabi tidak pernah 1 bulan itu kosong dari puasa, nggak pernah. Ada saja di bulan itu yang beliau berpuasa. Kalau Senin Kamis ya di pertengahan bulan, atau beliau berpuasa Daud terus sampai beliau meninggal dunia. Tambahan sedikit, kemudian kita pindah ke bab haji. Ya juzulaki idza kunti shaima tatawuan an tuftiri. Boleh bagimu ukhtil muslimah, bila engkau sedang puasa asalkan sunnah, engkau apa? Membatalkannya. Kenapa begitu? Innal mutatawwi'u amirun ala nafsihi. Sesungguhnya orang yang berpuasa sunnah, dia menjadi penguasa atas dirinya sendiri. Fa in syi'ti fasumi wa in syi'ti fa'aftiri. Kalau seandainya engkau mau puasalah, kalau kamu mau batalkan silakan. Jadi kalau seandainya ukhti sedang puasa Senin atau Kamis diundang jamuan makan, maka pemilik puasa itu, yakni orang yang berpuasa tadi maksudnya, dia boleh memilih mau dilanjutkan puasanya atau mau dibatalkan puasanya, karena dia menjadi penguasa. Kesimpulannya, berarti kalau puasa yang wajib tidak boleh dibatalkan. Gimana Ustaz kalau mengqadha puasa? Saya sering ditanya bagaimana hukumnya seorang wanita yang mengqadha puasa
kemudian puasa Ramadan maksudnya, dia qadha. Kemudian dia berkumpul dengan suaminya di siang hari. Apakah dia membayar kafarah ataukah tidak? Ini para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berkata dia harus membayar kafarah karena dia berpuasa dalam keadaan seperti puasa di bulan Ramadan. Ibnu Hazm mengatakan tidak, karena kafarahnya itu hanya dibayar bagi mereka yang melakukannya di bulan Ramadan. Wallahu taala alam bisawab. Kesimpulannya jangan dicoba-coba. Ya, walaupun ini khilaf di antara apa? Para ulama. Wallahu alam bisawab. Nah, kadzalik. Kemudian kata beliau, la yajuzu lil mar'ati siyamu tatawfi huduri zawjiha illa bi'izni. Juga catatan, tidak boleh bagi wanita siapapun juga kalau dia itu wanita puasa sunnah ketika suami ada di sisinya kecuali dengan izin darinya. Jadi malamnya sudah diberitahu besok saya puasa sunnah. Oh ternyata suaminya mengatakan boleh, maka ibu berpuasa. Ternyata siang hari suaminya mengatakan batalkan. Batalkan tidak ibu? Ya? Batalkan tidak? Ya. Allah barik lana wa lakum. Nah, kalau seandainya suaminya berhajat kepadanya dibatalkan, wajib dibatalkan. Karena patuh kepada suami hukumnya. Sementara puasa sunnahnya tadi bukan masuk kategori yang wajib. Yang sunnah tidak boleh mengalahkan yang wajib. Sebagaimana Nabi berkata, la tasumul mar'atu wa ba'luha sa'idun illa bi'izni. Tidak boleh seorang wanita berpuasa sedangkan ba'luha suaminya syahid ada di sisinya illa bi'izni, kecuali dengan izinnya. Wa dan tahrim. Ingat kata beliau, larangan ini bentuknya pengharaman, bukan makruh, haram. Lakinnahu khasun bisyami tatawwu. Tapi ingat sekali lagi ini khusus puasa yang nilainya sunnah. Amma siyamul wajib, adapun puasa yang nilainya wajib adalah mar'ati fa inna tasummu duna idni zaujiha. Maka wanita tadi tetap harus berpuasa walau tanpa izin suaminya. Wallahu alam. Contohnya puasa apa? Nadar. Sudah bernadar belum dibayar dia bayar. Itu walaupun tanpa izin suami tidak mengapa. Karena manusia tidak mengetahui kapan akan datang kematian menjumpainya. Mengqadha puasa juga tidak wajib izin kepada. Kalau misalnya besok mau bayar puasa, suaminya mengatakan masih lama Sa'bannya, nanti aja di bulan Sa'ban. Ini enggak boleh dipatuhi. Tapi kalau misalnya dia menuruti anjuran suaminya juga tidak berdosa, karena memang waktu membayar puasa Ramadan itu batasnya sampai sebelum datangnya apa? Ramadan yang berikutnya. Fahimtunna? Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Sampai di sini pembahasan tentang puasa kita. Ya, kita cukupkan ummahat. Semoga berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.